Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh dan soleha, kembali lagi dengan Bu Fatimah. Hari ini kita akan membahas mengenai cara menghindari sifat tercela. Nah, sifat tercelanya itu apa? Yaitu sifat fasik. Jadi, tolong simak dengan baik video berikut ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah agar kalian mengetahui bagaimana sifat tercela fasik, lalu bagaimana cara menghindari fasik dan konsisten untuk menolak terhadap sifat fasik ini. Oke. Fasik ini asal katanya adalah fasakoh. Fasakoh dalam bahasa Arab artinya sesat atau keluar dari kesolehan. Dalam bahasa Indonesia, fasik artinya percaya kepada Allah tetapi tidak mau menjalankan perintahnya. Fasik pada umumnya ialah melakukan perbuatan maksiat, meninggalkan perintah Allah, dan keluar dari jalan yang dibenarkan. Jadi orang fasik ini dia tahu mana yang baik, mana yang buruk. Dia tahu mana yang harus dikerjakan, mana yang harus dijauhi. Dia juga tahu hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan. Banyak orang yang berbuat maksiat di dunia, yaitu orang-orang yang selalu menuruti hawa nafsu dan tergoda oleh rayuan setan. Sering meninggalkan sholat 5 waktu dengan alasan apapun. Subuh karena ketiduran, siang karena capek habis main atau habis pulang sekolah, sore lupa karena asik-asiknya main, maghrib alasannya karena waktunya sedikit gak keburu. Pas isanya bilangnya lupa karena ngantuk, akhirnya ketiduran. Kemudian tidak mau berpuasa di bulan Ramadan. Padahal kita sebagai umat muslim hanya diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Tapi tetap saja ada yang tidak melaksanakannya. Dan dengan berbagai alasan apapun itu. Jadi selagi kita masih mampu untuk berpuasa, kita harus puasa. Karena jika kita tidak berpuasa di bulan tersebut, kita harus membayar kodenya atau membayar gantinya kan karena tidak berpuasa. Kemudian tidak mau membayar zakat. Jika kita tidak mau membayar zakat, kita harus memenuhi kriteria. Apa itu? Jadi kalau kita memang tidak mampu atau masuk ke dalam orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak membayar zakat, maka boleh kita tidak membayar zakat. Tapi ketika kita masih mampu, maka kita wajib untuk membayar zakat untuk mensucikan harta yang kita miliki. Kemudian kadang suka berbohong dan juga selalu meninggalkan perintah Allah. Semoga kita dijauhi ya dari sifat-sifat seperti itu, dan semoga juga kita bisa istiqomah untuk menjauhi dari sifat fasik tersebut. Selanjutnya, bagaimana sih ciri-ciri orang fasik? Nah, diantaranya yang pertama, malas beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, suka mengadu domba. Nah, maksudnya mengadu domba adalah kita membicarakan hal-hal yang tidak benar agar orang lain itu bermusuhan atau berkelahi. Kemudian yang nomor 3, sering berbohong. Nomor 4-nya, sombong, angkuh, dan juga arogan. Dan yang nomor 5, tidak mau menegakkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
dalam Al-Quran surah As-Sajdah ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Shadaqallahul azim. Artinya, dan adapun orang-orang yang fasik, maka tempat kediaman mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar darinya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, rasakan azab neraka itu yang dulu kamu dustakan. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita dijauhi dari api neraka, dari azab neraka. Maka dari itu, kita harus menghindari sifat fasik. Lalu bagaimana kita cara menghindari sifat fasik ini? Yang paling utamanya adalah kita harus menjalankan perintah Allah, terutama yang wajib dilakukan. Apa saja yang terdapat di dalam 5 rukun Islam: syahadat, sholat, puasa, zakat, dan ibadah haji jika kita mampu. Jadi hal tersebut diusahakan kita lakukan dengan sebaik mungkin. Sholat 5 waktu, walaupun mungkin dari kalian ada yang belum balik, tapi ayo belajar sedini mungkin agar nanti terbiasa. Ketika kita sudah terbiasa, maka kita akan merasa gelisah ketika tidak mengerjakan sholat. Atau jangankan ketika tidak mengerjakan sholat ya, ketika waktunya menurut kalian sudah telat, udah merasa gelisah, udah jam segini nih belum sholat. Jadi ketika kita sudah terbiasa melakukan hal-hal yang wajib, maka akan timbul perasaan seperti itu. Kemudian puasa pun sama. Ibu juga dulu pernah ngerasain kok gimana jadi kalian, karena kan ibu gak tiba-tiba jadi besar. Pernah kecil juga tahu rasanya belajar puasa. Pernah juga kok ibu pura-pura wudhu padahal itu minum air keran saking ausnya. Pernah juga gak ada orang tapi nyelinap ke dapur untuk ngambil air kulkas untuk diminum. Pernah seperti itu. Tapi kan ketika sedini mungkin kita belajar, lama-kelamaan terbiasa. Nah akhirnya hingga dewasa pun alhamdulillahnya, karena sudah terbiasa tadi, jadi tidak meninggalkan puasa wajib kecuali ada halangan ya, misalkan karena sakit, atau bagi yang perempuan itu karena haid, atau bepergian juga bisa. Tapi ingat ya, kalau untuk puasa wajib itu harus diganti atau diqodho. Kemudian zakat. Zakat yang wajib kita keluarkan yaitu zakat pada bulan Ramadan. Jadi zakatnya itu bisa kita bayarkan dari awal bulan Ramadan dimulai sampai akhir, sampai sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Kemudian yang terakhir, ibadah haji. Jika memang kalian mampu, memiliki waktu, memiliki tenaga, memiliki fisik yang kuat, maka berangkatlah haji. Terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih juga sudah mendengarkan, sudah menyimak dengan baik video pembelajaran hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.